Materi Wasdal ya, atau pengawasan dan pengendalian barang milik negara. Di latar belakangi tentunya, dari PP 27 ya, di mana ini landasan kita melakukan pengelolaan barang milik negara dan daerah. PP 27 yang sudah diperbaharui dengan, PP 28, di mana Wasdal itu dilakukan baik oleh pengguna maupun oleh pengelola. Berarti apa? Termasuk kita ya, selaku kuasa pengguna. Nah, kemudian juga ini dilandasi dari adanya audit BPK yang menyatakan atau dari hasil pemeriksaan sebelum-sebelumnya menyatakan bahwa laporan hasil Wasdal ini disesuaikan untuk mengakomodir BMN yang terindikasi idle atau yang terkonfirmasi idle ya. Nah, ini juga menjadi latar belakang, dan yang ketiga monitoring dan evaluasi dari Wasdal itu sendiri. Di mana baik itu rekomendasi dari pemeriksa, APIP, maupun dari hasil evaluasi bahwa pemantauan insidentil itu belum dilakukan optimal, juga dalam laporan Wasdal ini kurang menunjang dari fungsi pengawasan bagi pengelola. Makanya kalau kita lihat saat ini malah kita ada diklat khusus Wasdal ya. Kemudian juga hal yang menarik saat ini tuh di Siman ya, kalau rekan-rekan yang memang sudah biasa di BNN atau memang menjadi operator di Siman, maka Wasdal ini juga menjadi satu menu sendiri ya. Ya, ini terkait Wasdal. Nah, itu yang melatar belakangi. Kalau kita lihat dari siklus yang ada, Wasdal ini sebenarnya kita berbicara pengawasan dan pengendalian untuk seluruh siklus yang ada ya, rekan-rekan ya. Baik itu kita berbicara di penggunaan, pemanfaatan yang Anda sudah pelajari, kemudian penatausan dan juga pemindatanganan. Jadi kalau kita lihat Wasdal ini sifatnya menyeluruh karena memang tadi ya, sesuai dengan latar belakang yang ada. Nah, tentunya kita ngomong Wasdal, kita perlu tahu secara referensi dulu, pengawasan itu apa sih, pengendalian itu apa, ya. Nah, pengawasan, nah ini saya kira rekan-rekan juga tadi ada yang dari, seksi pengawasan ya, di BC, di pajak, nah ini kan ada ya. Jadi pengawasan ini pada intinya mencegah sedini mungkin ya, mencegah sedini mungkin, terhadap adanya penyimpangan ya, atau pemborosan, penyelewengan, adanya hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan juga pelaksanaan dari tugas organisasi. Nah, juga memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan tugas dari organisasi kita ini akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, itu eh, pengawasan ya. Nah, kemudian kan Wasdal, pengawasan pengendalian. Nah, pengendalian sendiri ini sifatnya bagaimana mempertahankan atau memelihara kondisi yang diinginkan ya. Jadi pengendalian ini sifatnya lebih ke dalam proses, kalau pengawasan ini lebih ke mitigasi gitu ya. Jadi memitigasi dan juga berusaha di saat pelaksanaan ini itu sesuatu yang dijalankan berada di kondisi atau track yang diinginkan gitu ya. Sehingga dapat memberikan jaminan yang memadai terhadap pencapaian tujuan ya yang telah ditetapkan. Nah, tujuan ini tentunya bisa kita perhatikan dari tusi organisasi kita, kemudian nanti diimplementasikan dalam yang namanya IKU ya, indeks kinerja kita, baik itu organisasi, unit maupun individu, yang mana tentunya tujuannya untuk kelancaran tusi sesuai dengan tugas dan fungsi seksi atau satker kita masing-masing. Nah, ini Wasdal. Jadi kita berbicara Wasdal sebenarnya kita bagaimana mencegah sedini mungkin
dan juga bagaimana kita memastikan proses pengelolaan itu berjalan pada kondisi yang ideal, yang diinginkan supaya tujuannya tercapai gitu ya. Contoh kayak di perencanaan, bagaimana perencanaan itu supaya sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan SBSK ya. Bagaimana penggunaan itu supaya sesuai dengan ketentuan, pemanfaatannya juga sesuai, pemindahan maupun penghapusan. Ini wasdal. Juga, kita berbicara bagaimana meningkatkan transparansi akuntabilitas ya, terhadap pengelolaan keuangan negara. Nah, ini tercermin dalam Undang-Undang Perbendaraan ya, di mana, eee, pemerintah mengatur dan menyelenggarakan SPI. Nah, sistem pengendalian internal ini salah satu implementasinya dalam BMN itu adalah wasdal, gitu ya. Lalu kita perlu lihat pengawasan dan pengendalian. Nah, ini 2 kegiatan dalam wasdal, bagaimana mencegah sedini mungkin dan juga memastikan, sesuatu pekerjaan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Tujuannya apa? Ini, agar pengelolaan barang milik negara ini bisa tertib, efisien, efektif, dan juga optimal. Nah, tentunya kita juga perlu tahu, apa sih subjek dan objek dari wasdal itu sendiri? Nah, di awal kita lihat bahwa wasdal itu dilakukan baik oleh pengguna maupun oleh pengelola, ya. Nah, ini, eee, tentunya rekan-rekan di sini di sisi pengguna, tapi kita juga perlu tahu di pengelola itu sama nggak sih wasdal yang dilakukan, ya. Nah, ini bisa kita lihat compare, di kiri ini pengguna, di kanan pengelola. Kalau kita lihat di sini, ya, rekan-rekan, ini, sama-sama wasdal terhadap objeknya BMN, ya. Jadi BMN baik yang ada di pengguna maupun BMN yang ada di pengelola bagi pengelola. Kemudian juga baik pengguna dan pengelola ini melaksanakan pengelolaannya. Jadi beda ya, BMN ini objeknya, ya, objek barangnya gitu. Jadi kalau saya ngomong kendaraan, motor objeknya ya, laptop. Lalu pelaksanaan pengelolaannya. Nah, ini bisa kita berbicara mulai dari perencanaan, inventarisasinya, penatausahaannya, ya, pengamanan pemeliharaannya. Nah, itu siklus-siklus rutin yang dilakukan gitu ya. Nah, ini bagaimana pelaksanaan pengelolaan BMN itu sendiri. Lalu yang ketiga, kita berbicara wasdal, ini adalah orang yang melakukan ya, atau pejabat atau pegawai yang melakukan pengelolaan. Nah, ini baik yang di pengguna maupun pengelola. Jadi, objek wasdal itu sendiri sebenarnya BMN-nya, tata cara pengelolaannya, dan orang yang melakukannya, gitu ya. Nah, itu wasdal itu 3 ya yang kita, makanya kalau kita lihat dalam monitoring wasdal itu tidak hanya berbicara bagaimana, jenis BMN itu, kuantitasnya, kualitasnya, kondisinya, tapi juga berbicara bagaimana tata kelolanya ya. Baik itu untuk pengelolaan yang sifatnya, rutinitas ya, atau BMN, pengelolaan yang sifatnya pasti dilakukan di semua satker dan yang sifatnya tentatif. Juga terhadap siapa yang melakukannya ya. Nah, ini wasdal. Kita lanjut, lalu kita perlu tahu, tadi kan wasdal itu ada di pengguna, ada di pengelola. Lalu kalau di pengguna, tugas pengguna itu apa? Ya. Nah, yang pertama ini melakukan pemantauan dan penertiban. Nah, ya. Kemudian nanti memberikan penjelasan tertulis atas permintaan pengelola. Nah, ini tentunya apabila ada permohonan atau permintaan dari pengelola terkait pengelolaan barang milik negara itu, ya, ini. Yang ketiga, menindaklanjuti. Nah, ini untuk hasil audit ataupun pengawasan, sesuai ketentuan. Nah, ini kadang bisa saja ini kita dapat dari APIP ya, di internal kita. Nah, kalau kita di Kemenkeu ini kan, APIP-nya adalah Itjen ya. Nah, bisa juga tentunya kalau yang lebih kecil ini
Contoh teman-teman di DJP ini di bagian kepatuhan internalnya ya, atau di bea cukai, atau di BPPK. Kita juga ada, ininya ya, kepatuhan internal yang, eee, menyampaikan hasil pengawasan ataupun hasil audit ya, tergantung dengan output-nya apa, dan bagaimana kita menindaklanjutinya. Nah ini ya, tugas pengguna dalam Wasdal. Lalu menyusun laporannya ya, dan juga, melakukan pembinaan, monitoring, monef ya, pelaksanaan Wasdal, dan tugas lainnya di bidang Wasdal BUMN. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya Wasdal ini kita berbicara hal yang kita lakukan sebagai rutinitas dari Wasdal, yakni memantau dan menertibkan. Kita kan sesuatu itu kita pantau dulu, lalu kita tertibkan kalau tidak sesuai ya. Ibaratnya kayak ingat rekan-rekan dulu kalau upacara ya, sekolah, upacara, dilihat, oh itu barisnya tuh kurang rapi, ke kiri sedikit, ke kanan sedikit. Nah, itu ditertibkan gitu ya. Nah, ini 3 baris ke kanan, 3 baris ke kiri. Nah, itulah ya supaya kenapa, pelaksanaan upacara waktu di sekolah itu tertib, berjalan dengan lancar, efektif dan efisien gitu ya. Nah, ini, itu yang pertama tadi. Nah, kemudian, tadi ternyata bisa juga karena adanya, permintaan dari pengelola. Nah, kenapa? Karena memang pengelola ini memiliki juga, tugas ya dan kewenangan untuk memonitoring pelaksanaan Wasdal atau ada informasi ya, nanti kita lihat bahwa dimungkinkan pengelola ini mengklarifikasi apabila ada informasi baik itu dari internal, maupun dari, masyarakat ya terkait pengelolaan BUMN di suatu unit, gitu ya. Nah, termasuk juga jika ada, pengawasan ya, baik itu dari internal, dari Itjen, BPKP maupun BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Kemudian, penyusunan laporannya, nah ini laporan sendiri di Wasdal itu kita sudah tercover di Siman ya, di Siman versi 2 itu. Jadi tinggal bagaimana kita maintenance, menginput laporan tersebut, agar sesuai dengan, tujuan dari Wasdal, kemudian menyampaikan ya, monitoring dan evaluasi bagaimana Wasdal itu. Jadi kalau kita lihat monitoring evaluasi ini sebenarnya kayak di siklus ya. Monitoring evaluasi itu kan ibaratnya di, ending ya. Setelah pelaksanaan kita lihat, mana sih yang perlu ditindaklanjuti, mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu kita gagas sustainable-nya. Nah, itu kita berbicara monitoring dan evaluasi. Nah, ini tugas kita dalam Wasdal ya. Lalu kewenangannya apa? Nah, kalau tadi tugas, nah ini kewenangan. Ya, kewenangannya yang pertama bisa meminta ke APIP untuk melakukan audit atau pengawasan atau tindak lanjut dari, kegiatan penertiban yang dilakukan ya, pemantauan dan penertiban. Jadi rekan-rekan itu tidak hanya berhenti di Wasdal. Kalau memang kita perlu meminta pengawas internal untuk melakukan pengawasan, hasil dari penertiban itu dimungkinkan, gitu. Lalu menyusun prosedur kerja Wasdal ya. Menandatangani laporan tadi, laporan pembinaan monitoring ya, MONEF, juga bagaimana menetapkan indikator kinerja di bidang, pengelolaan barang milik negara. Nah, ini tugas dan kewenangan dari pengguna. Lalu, kita beralih, apa sih bentuknya ya? Saya mau melakukan Wasdal, bentuknya seperti apa? Gitu kan ya. Nah, ada 2 hal yang berbeda ya. Kalau di pengguna dan pengelola ini sama-sama melakukan kegiatan dalam bentuk pemantauan. Memantau ya, memantau itu kan kita melihat ya, memantau, melihat, seperti tadi yang saya sampaikan, kalau memimpin upacara dia memantau dulu, melihat ya, bagaimana, apakah barisannya sudah rapi, sudah bagus ya. Kalau enggak rapi, dilakukan penertiban ya. Oh ini tolong ini ke kiri sedikit, ini kurang lurus, nah ditertibkan gitu ya. Nah ini kalau di pengguna. Nah kalau di pengelola, bedanya itu setelah kegiatan pemantauan dia lakukan, ini bukan menertibkan, tapi melakukan yang namanya investigasi. Nah, investigasi itu di mana-mana biasanya mencari
kebenaran di lapangan, seperti apa fakta yang ada di lapangan untuk bisa ditindaklanjuti, ya, gitu. Jadi nanti ini akan berhubungan antara wasdal yang dilakukan di pengguna dengan wasdal yang dilakukan oleh pengelola, gitu, ya. Nah, sekarang kita beralih tentunya ke wasdal yang dilakukan oleh pengguna atau kuasa pengguna. Nah, tentunya kenapa kita perlu mengetahui ini? Karena kegiatan wasdal ini itu kegiatan yang dilakukan oleh seluruh satker gitu ya. Kewajiban setiap satker. Seperti tadi yang saya sampaikan. Sehingga kita perlu tahu, oke, kalau kami mau melakukan wasdal terhadap apa saja. Kan gitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, wasdal di satker, baik itu kuasa pengguna maupun pengguna ini melakukan 5 jenis pengelolaan dalam wasdal. Jadi wasdal ini kita lakukan terhadap kegiatan penggunaan barang milik negara, ya, kegiatan pemanfaatan, kegiatan pemindatanganan, penatosan, dan pengamanan dan pemeliharaan. Nah, kalau kita lihat di sini, ada 3 yang jenis wasdal yang sifatnya ini rutinitas ya. Dimanapun kita, kira-kira apa nih rekan-rekan? Yang pasti digunakan kita mau di satker manapun, pasti kita lakukan dari 5 ini. 3 itu yang mana? Yang pasti ya. Penggunaan gimana menurut rekan-rekan sekalian? Dimanapun ya, pasti kita melakukan namanya penggunaan karena untuk tusi. Selain penggunaan, apalagi rekan-rekan? 2 lagi apa aja? Silakan bisa chat, bisa voice. Penatosan baik ya, Pak Triwarso. Ada lagi yang lain? Satu lagi berarti ya. Silakan. Jadi penggunaan, penatosan. Satu lagi, apa kira-kira? Kita mau di satker manapun, penempatan dimanapun. Iya, Mbak Iza, ya. Pengamanan dan pemeliharaan. Jadi ini hal-hal yang penggunaan itu pasti ya. Pasti kita mau di satker manapun selama kita ada pengadaan ya, BMN, baik pengadaan itu bisa dengan kita belanja ya, dari APBN DIPA kita, bisa juga dari dropping ya, transfer, bisa juga dari hibah masuk ya. Nah, itu pasti kita harus melakukan PSP ya, penggunaan. Nah, ini juga siklus rutin. Sama seperti penatosan. Penatosan itu kan kita mencatat ya, baik itu barang yang sudah ada, minimal perubahan kondisi, kemudian laporan. Nah, itu semua penatosan pasti ya. Kemudian pengamanan pemeliharaan. Ingat rekan-rekannya, selama kita memiliki MAK 523, berarti kita melakukan namanya pemeliharaan. Betul nggak? Punya nggak semua akun 523? Belanja barang pemeliharaan pasti ya, satker manapun. Karena makanya kita melakukan yang namanya adanya RKBMN pemeliharaan. Nah, wasdalnya gimana? Kita pastikan di pemeliharaan itu contohnya bahwa yang kita pelihara itu benar-benar bisa dipelihara gitu, ya enggak? Ya kan, jangan sampai barang yang nggak ada dipelihara. Nah, itulah tugas kita di wasdal ya, itu sedikit gambaran. 3 tadi penggunaan, penatosan, pengamanan. Lalu ada 2 yang sifatnya tuh opsional. Pemanfaatan pemindah tanganan ini kan tidak selalu harus ada, betul nggak? Kalau kita tidak ada sewakan di 1 tahun, berarti tidak ada pemanfaatan, ya. Tidak kita pinjam pakaikan atau jenis sewa pemanfaatan lainnya, termasuk pemindah tanganan. Tidak selalu tiap tahun kita melakukan namanya penjualan BMN, ya. Ataupun jenis lainnya ya, hibah dan lain-lain. Tapi kalau 3 yang tadi pasti kita lakukan. Nah, berarti apa? Wasdal itu otomatis kita akan lakukan minimal di 3 jenis pengelolaan tiap tahunnya. Ya, atau tiap periodikal pelaporan wasdal, yakni penggunaan, penatasan, pengamanan. Pemanfaatan bisa saja dalam satu periode dengan pemindatanganan itu tidak ada kalau memang tidak ada realisasi ya. Tapi 3 yang lainnya pasti ada. Nah, itulah kenapa kita perlu
memperhatikan yang namanya wasdal. Nah, lalu kita lihat dulu, subjeknya tadi kan kita sudah bahas ya, bahwa di pengguna itu baik mulai dari tingkat kementerian ya, berarti kalau kementerian ini Kemenkeu, lalu eselon 1 ini BPPK, teman-teman di DJP ya, di Bea Cukai, lalu di wilayah ini ada Kanwil ya, kalau teman-teman di BDK ada Setban, lalu KPB. Nah, ini ada di BDK selaku Satker, Kanwil selaku Satker, kantor pusat selaku Satker, KPBC, KPPP, KP2, KP selaku Satker. Jadi ini subjek wasdal. Lalu objeknya tadi ya, BMN-nya. Yang kedua siapa yang melaksanakan ya. Yang ketiga, bagaimana pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan nggak ya ini. Lalu bentuknya apa? Nah, bentuknya sendiri ini bisa kita lihat. Yang pertama itu pemantauan ya. Jadi wasdal itu kita lakukan tadi pemantauan, yang kedua penertiban. Nah, pemantauan itu dengan cara apa? Memantau itu kita mengamati dan juga melakukan penilaian kesesuaian terhadap apa? Terhadap ketiga objek wasdal ini. BMN-nya, barangnya, tata cara pengelolaannya, ya. Contoh umpama kita ngomong kursi kantor. Kalau saya ngomong pengelolanya, penatasannya apakah sudah dilakukan sesuai ketentuan? Apakah jumlahnya sudah sesuai? Apakah kondisinya sudah sesuai? Nah, itu ya. Kemudian pejabatnya. Pejabatnya itu apakah sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan atau tidak. Jadi kita lihat dari sisi barang, sisi tata pengelolaannya, dan sisi siapa yang melakukan. Nah, itu pemantauan dengan cara mengamati dan menilai kesesuaiannya. Lalu, kalau pemantauan sudah kita lakukan, maka ada tindak lanjut yang memang perlu ditindaklanjuti dengan cara penertiban. Jadi gitu ya. Jadi kalau tidak perlu penertiban cukup dipantau. Nah, ini sudah kita melakukan yang namanya kegiatan wasdal. Lalu penertiban itu kita lakukan kapan? Jika dalam hasil pemantauan yang kita lakukan ya, dengan cara mengamati dan menilai kesesuaian ini ya, ternyata perlu dilakukan penertiban, maka kita lakukan kegiatan penertiban. Atau bisa juga terjadi kita lakukan penertiban apabila ada permintaan dari pengelola tadi ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, penertiban juga bisa kita lakukan jika tindak lanjut dari hasil audit pengawasan atau pemeriksaan. Nah, ini macam-macam juga. Bisa diteragi kita ya, apakah kepatuhan internal atau yang sejenisnya ya, yang memang tugasnya melakukan uh, apa istilahnya nih, pengawasan, atau bisa juga Itjen ya, atau bisa juga BPKP atau BPK. Nah, ini hasil dari tersebut ya. Jadi itu kenapa kita melakukan penertiban. Lalu pemantauan tadi ya, jadi ada dua bentuk wasdal, pemantauan dan penertiban. Lalu pemantauan itu seperti apa? Pemantauan itu ada dua jenis. Yang pertama periodikal, dan yang kedua itu insidental. Nah, kita lihat dulu yang periodikal itu pemantauannya seperti apa ya. Nah, periodikal ini dilaksanakan per semester, Bapak Ibu. Jadi kita bisa langsung lihat monitoringnya di Siman Wasdal ya. Di mana selain Siman Wasdal, langkah yang kita perlu lakukan yang pertama itu membentuk tim. Jadi di setiap kantor mestinya ada dibentuk oleh kepala satker itu adalah tim internal Wasdal ya. Cara membuatnya bagaimana? Nah, ini timnya, namanya tim ya harus lebih dari satu ya. Kalau satu bukan tim namanya. Itu mah tugas individu. Nah, tim ini jumlahnya gasal 3 ya. Lalu kalau saya mau buat timnya seperti apa? Nah, ini bisa saja kita dapat mengikutkan unit lain. Contoh, kayak kami tuh di Pusdiklat KNPK, bisa saja kami melibatkan Setban karena kebetulan satu lokasi ya. Atau bisa juga contohnya rekan-rekan yang KPP-nya segedung dengan Kanwil atau mudah gitu ya untuk koordinasi, bisa saja ya. Di mana bisa ada dua dari satker kita dan ada satu dari Kanwil ya. Ini boleh. Boleh nggak kita tiga-tiganya di satker kita? Boleh. Ya, tidak ada masalah. Kita lihat tentunya sesuai dengan mana yang paling efektif dan
mudah untuk melakukan koordinasi sebagai suatu tim. Jadi itu ya, kita buat tim dulu. Lalu apa tugas tim? Karena dia periodikal dan per semester, berarti ada laporan periodikal yang harus dilakukan ya oleh tim ini. Yang pertama apa? Ini. Yakni melakukan penelitian administratif ya. Nah, penelitian administratif ini, dalam kegiatan pemantauan ini, jika kita anggap belum mencukupi, dapat dilakukan penelitian lapangan. Jadi penelitian lapangan ini paling lambat dilakukan 3 hari kerja sejak diterimanya surat permintaan penelitian lapangan dan diselesaikan paling lama 5 hari kerja terhitung sejak tanggal mulainya penelitian di lapangan. Ya, jadi kalau memang dianggap dari administratif ini uh, kita perlu melakukan penelitian, itu dimungkinkan ya dengan cara tadi adanya membuat surat permintaan penelitian. Jadi sebelum kita turun itu 3 hari kerja sudah harus di ini ya, uh, sudah diterima surat permintaannya. Kenapa? Karena kita harus menyusun dulu apa-apa bahan dasar atau bahan sumber untuk penelitian administratif yang nanti akan disesuaikan dengan penelitian di lapangan, gitu ya. Kemudian berapa lama kita kemudian ini ya, menyelesaikan penelitian lapangan. Ini paling lama 5 hari kerja sejak dimulainya penelitian lapangan, gitu ya. Jadi 5 hari, jadi sepekan lah ya, untuk membuat berita acara. Nanti kita lihat itu formatnya seperti apa. Nah, ini yang periodik. Lalu pemantauan juga bisa dilakukan Bapak Ibu, insidental ya. Maksudnya apa? Selain periodikal, bisa saja kegiatan pemantauan ini bisa lebih dari sekali dalam 1 per semester jika ada yang sifatnya insidental dalam semester periode tersebut. Ya, ini. Terhadap apa? Nah, tadi, jika kita dapatkan informasi tertulis, ini bisa dari masyarakat, media ya, atau juga tadi dari hasil audit ya. Atau bisa juga dari pengelola ya, dari KPKNL atau Kanwil yang menyatakan ini coba dilakukan pemantauan terhadap barang ini gitu ya. Nah, ini boleh. Jadi ini sifatnya insidental ya, yang atau bisa aduan masyarakat atau tahu-tahu di media ya menyatakan umpama ternyata ada bangunan kantor kita itu kok dipakai buat ini warung seafood gitu ya. Padahal kan rumah negara mestinya dipakai untuk peruntukan rumah negara. Nah, itu bisa contoh ya. Nah, yang kedua bisa juga inisiatif. Inisiatif dari apa? Satker kita, Kanwil kita, eselon 1 kita, atau dari kementerian. Nah, ini biasanya kalau ada hal strategis yang memang diperlukan, sehingga diperlukan adanya pemantauan secara insidental. Nah, yang ketiga, jika penelitian awalnya layak, maka ditindaklanjuti oleh kuasa pengguna barang dengan membentuk tim periodik, ya, ini. Jadi, maksudnya ini membentuk tim ini sama dengan ini. Jadi tim insidental pun ini bisa sama dengan tim periodik tersebut ya. Ini boleh ya. Bisa juga menambah atau menyesuaikan ya, tapi dia sifatnya ad hoc aja. Tapi kalaupun kita tidak mau repot, bisa saja tim insidental ini adalah sama dengan tim periodik, hanya saja nanti tugasnya adalah melakukan kegiatan pemantauan insidental. Nah, itu ya. Lalu bagaimana jangka waktunya? Nah, kalau insidental ini dilakukan paling lama 5 hari kerja setelah diterima informasi permasalahan, ya. Nah, kalau kita sudah dapat ada informasi tertulis, baik itu dari masyarakat, dari hasil audit, atau dari pengelola, atau ini dari, ini kita hierarkis ke atas kita, maka 5 hari kerja setelah itu maka sudah harus kita lakukan pemantauan secara insidental. Nah, kalau periodik tadi 3 hari ya, 3 hari. Kalau ini 5 hari harga sebelumnya, paling lambat ya, setelah adanya paling lambat. Nah, ini paling lambat 3 hari, ini 5 hari. Karena kenapa insidental biasanya kita butuh anu dulu ya, kepastian, persiapannya juga lebih lama sehingga dia, paling lama 5 hari setelah diterimanya informasi tersebut. Jadi ada
SOP untuk pemantauan sendiri untuk hal itu. Nah kemudian, eee, bagaimana pelaksananya ini dilakukan paling lama 10 hari kerja setelah berita acara hasil pemantauan dilakukan, ya, ini. Paling lama 10 hari, maksudnya 2 pekan ya. Jadi ini untuk yang insidental. Nah ini pemantauan yang bisa dilakukan oleh Satker kita. Jadi ada yang memang pasti dilakukan per semester dan ada yang sifatnya insidental. Nah, seperti apa sih? Nah ini udah ada. Nah ini juga sebenarnya output nanti bisa di Wasdal ya. Di, Simen Wasdal pun sebenarnya sudah ada. Nah nanti kita tinggal buat berita acaranya ya. Berita acaranya ini, setahu saya sih mestinya sudah tercover juga, nggak tahu nih yang update terbaru ya, apakah sudah tercover untuk BA-nya atau tidak ya, nanti dicek aja rekan-rekan. Nah, kalau dia periodik seperti ini, kalau insidental ini seperti ini. Jadi sebenarnya secara keseluruhan hampir sama, yang membedakan itu hanya satunya sifatnya periodikal per semester, kalau ini yang memang sifatnya insidental yang bisa dapat berupa dari informasi tadi ya, baik bisa masyarakat, bisa media, bisa dari APIP, atau bisa juga dari inisiatif, eee, kanwil hierarkis ke atas ya, ini. Lalu nanti ada tanda tangan dari tim pemantauan ya, di sini. Boleh nggak tim pemantauan periodik, insidental ini sama dengan periodik? Boleh, nggak masalah ya. Jadi kita lihat sesuai dengan kepentingan dan juga resource kita yang ada di, kantor. Karena tidak semua satker itu resource-nya sama ya, ini. Nah, bagaimana cara pemantauan yang dilakukan ya? Ini bisa kita lihat, kalau tadi kan ini, anunya ya, periodikalnya itu secara semester dan insidental, lalu bagaimana cara pemantauannya itu sendiri. Nah, ini yang pertama tadi melakukan penelitian administratif. Kita ngapain sih dengan penelitian administratif? Nah, ini kita menghimpun dulu informasi dari berbagai sumber. Jadi contoh gini, kalau yang mau kita lihat itu objeknya tanah, maka kita perlu lihat surat-surat informasinya apa, ya, eee apa, sertifikatnya ada atau enggak, kalau dia masih girik, giriknya ada apa enggak, kemudian surat-surat lain terkait, lalu mengumpulkan dokumen dan juga kita teliti seperti apa. Nah, ini kita lihat dulu secara administratif atau data yang ada, baik itu bisa dari laporan yang ada, KIB kita, apakah sesuai dengan dokumennya, ya walaupun mungkin fotokopi nggak apa-apa juga, kita lihat yang penting intinya tuh apa yang ada di tercatat di Sakti atau Siman ini sesuai dengan yang ada, yang data untuk dokumen sumber tersebut ya. Nah contoh kayak kendaraan ya berarti BPKB, STNK-nya ya. Kalau dia, bangunan itu ada IMB-nya, kalau dia, kontrak ya ada kontraknya, pengadaannya apa, itu semua penelitian administratif. Nah, pemantauan ini tadi dimungkinkan penelitian lapangan, tadi ya kita lihat, di mana dalam hasil penelitian administratif jika dianggap kita masih belum memadai atau belum mencukupi, maka dimungkinkan tadi penelitian lapangan. Nah, seperti tadi ya di slide sebelumnya itu ada yang sifatnya periodikal, ada yang sifatnya juga, eee ini ya, insidental ya. Nah, penelitian lapangan sendiri seperti apa untuk kegiatan pemantauan ini? Nah, kita dengan cara langsung meninjau objek BMN secara langsung ya. Jadi bisa secara langsung, bisa juga secara daring atau melalui IT. Nah, saya ini kan IT itu, sangat banyak ya, bisa saja kita pakai drone ya, melihat, memantau, bener nggak sih pagar kita tuh umpama di mana kita punya tanah lahan kosong ditempati oleh orang apa. Nah, ini bisa kita datang langsung, bisa secara daring ya, atau bisa juga meminta video call dengan orang sekitar kan, kalau kita punya ini atau yang menjaga untuk langsung di video call laring, bisa juga dengan hal lain. Nah ini atau, eee dengan teknologi saat ini yang ada ya, saya kira sekarang sangat mudah ya. Kayak Google Map itu kan kita malah bisa sekarang lihat ya, 360-nya itu bisa. Atau, melalui ini, sentuh tanah ya, itu juga bisa. Kemudian meminta konfirmasi dengan pihak terkait juga. Nah ini tentunya pihak terkait ini banyak ya. Biasanya kalau
kita punya terutama, seperti tanah bangunan ya, tentunya di situ kepala desa setempat ya, lurah setempat, atau ketua RT setempat, atau ketua RW setempat, sehingga kita mengetahui. Nah, ini kalau sifatnya dia barang tidak bergerak. Nah, ini juga bukan hanya barang bergerak ya, termasuk juga, eee, tidak bergerak dan bergerak. Nah, ini, untuk pemantauan dan cara melakukannya. Nah, saya mau kasih contoh supaya lebih relevan ya, rekan-rekan ya sekalian ya. Kita ambil contoh ya, supaya mudah. Pemantauan itu kan tadi administratif ya, ini. Jadi kita menghimpun informasi, sumber, dan dokumen yang ada. Dan jika belum mencukupi, baru kita lakukan penelitian lapangan. Nah, contoh ya, eee, masih ingat tadi bahwa Wasdal itu dilakukan terhadap 5 ya. Kita ambil contoh salah satunya penatausan. Nah, di penatausan itu sendiri ada 3 kegiatan. Pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Saya ambil contoh satu kegiatan di penatasan ini adalah kegiatan inventarisasi, ya. Jadi penatasan, inventarisasi, wasdalnya seperti apa, kan gitu ya. Jadi ini 2 hal yang dilakukan bersamaan. Nah, tentunya di saat kita akan melakukan namanya penelitian administratif, pemantauan dengan penelitian administratif, ya, maka kita perlu menghimpun informasi dan juga mengumpulkan dokumen, dan meneliti dokumen tersebut. Jadi kalau kita mau melihat, atau melakukan pemantauan untuk kegiatan inventarisasi, maka tentunya dokumen sumber yang perlu kita lihat adalah yang pertama aplikasinya ya, aplikasi penatasan. Nah, di sini bisa sakti dengan Siman. Yang kedua dokumen sumber, ya. Nah, ini by aplikasi yang satunya ini, yang kanan adalah dokumen sumber. Nah, tentunya aplikasi ini sebagai alat bantu, ya. Dengan aplikasi ini kita banyak mendapat informasi, terutama daftar barang kuasa pengguna contohnya, buku barang ya, lalu KIB. Nah, KIB ini memberikan informasi untuk barang-barang yang memiliki bukti kepemilikan ya, contoh tanah, bangunan, kendaraan bermotor, kalau BC teman-teman BC senjata ya, ini ada KIB-nya. Lalu daftar barang ruangan, ada apa aja di suatu ruangan, daftar barang lainnya yang di luar ruangan, lalu laporan semesteran dan laporan tahunan. Nah, ini dokumen sumber yang kita bisa dapatkan dari aplikasi. Lalu bagaimana untuk dokumen sumber lainnya yang non aplikasi? Nah, kalau kita berbicara kegiatan pemeliharaan aset tetap, terutama tabungan bangunan, maka kita perlu dokumen kepemilikan asuransi tentunya, ya. Apakah tanah bangunannya sudah diasuransikan apa tidak? Nah, ini nanti akan relevan dengan kegiatan pengamanan dan pemeliharaan. Lalu kalau kita berbicara, apa saja sih dalam semester ini kegiatan pengelolaan dan penetasan yang sudah dilakukan, maka kita perlu melihat dokumen pengelolaannya. Contoh, di semester ini kita melakukan yang namanya penjualan barang milik negara, ya. Kita melakukan perpanjangan sewa. Nah, dokumennya mana? Tentunya ada perjanjian sewa, ada persetujuan sewa, ya. Kemudian ada risalah lelang jika laku dijual, kalau tidak laku juga ada risalah TAP-nya, ya itu semua dokumen sumber. Nah, kalaupun dia sifatnya tadi, berupa hasil audit ya, atau hasil pengawasan penerima, atau pemeriksaan, maka kita perlu lihat berita acara hasil pemeriksaannya, dokumennya mana ya, untuk nanti, ini contoh kita melakukan pemantauan dengan melihat dokumen sumber hasil inventarisasi. Nah, sekarang kita hubungkan, wasdalnya bagaimana, ya kan? Kami selaku tim ini, wasdal ngapain gitu untuk kegiatan periode kalau tadi, di semester tersebut. Nah, untuk kegiatan ini, wasdal itu bentuk pemantauannya yakni kita menghimpun informasi dari berbagai sumber tadi. Jadi kita mengambil dari
dokumen dari aplikasi dan juga dokumen sumber yang memang memiliki historical atau menjadi sumber sehingga dilakukan penetasan di aplikasi. Jadi ini kita perlu relevankan, sesuaikan. Kita teliti ya dokumen sumber ini ya. Nah, inilah kegiatan pemantauan yang kita lakukan. Nah, kemudian kita lihat ya. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, lalu bagaimana pelaporannya ya? Nah, untuk setelah kita melakukan hasil penelitian administratif tadi, dimungkinkan juga kita melakukan, kalau kita anggap, lah ini contoh gini ya, nah ini kita ada sewa, tapi perasaan tuh di sana kok sepertinya tidak sesuai gitu ya. Katanya sewa untuk contoh ya, sewa contohnya untuk kantin. Kok di sana malah jadinya bukan sewa kantin gitu ya. Kok jadi kafe gitu contoh, atau yang lainnya ya. Kok jadi jualan alat tulis kantor. Nah, ini kan berarti bisa saja dengan informasi itu kita melakukan namanya tadi ya, pemantauan dengan melakukan penelitian di lapangan ya. Nah, hasil penelitian administratif dan hasil penelitian lapangan ini kemudian kita tuangkan dalam berita acara hasil pemantauan. Nah, ini adalah produk kegiatan Wasdal periodikal yang kita lakukan. Nah, berita acara ini kemudian menjadi hasil pemantauan ya, ini. Dasarnya sebagai hasil pemantauan kemudian kita laporkan ya. Jadi inilah pelaporan dari kegiatan Wasdal dengan melihat dari kegiatan penatausahaan, lebih fokus lagi ke kegiatan inventarisasi yang dilakukan pada periode tersebut. Itu ya, ini contoh aja satu ya, saya kasihkan yang betul-betul implementasinya bisa kita lihat atau kita bisa bayangkan seperti apa ya. Nah, tadi pemantauan, lalu penertiban ya. Nah, ini kegiatan yang kedua dalam Wasdal yang dilakukan penertiban. Penertiban ini dilakukan oleh Satker. Yang pertama itu hasil pemantauan ya, tadi yang kita lakukan apabila diketahui adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan ketentuan. Nah, tadi contoh sewa. Di perjanjian sewa dia buka kantin, ternyata dia buka umpama di situ malah jasa tiket, jasa pembayaran listrik, macam-macam gitu ya, padahal kantin. Nah, itu bisa saja kita lakukan tindak lanjuti hasil pemantauan dengan penertiban ya. Nah, ini karena kenapa diketahui adanya ketidaksesuaian antara ketentuan yang menyatakan bahwa sewa dia itu tadinya kantin, malah sekarang bukan hanya kantin. Dia ternyata menggunakan untuk jenis usaha lain juga ya, selain kantin. Nah, ini ya. Nah, ini boleh kita lakukan penertiban. Nah, itu contoh. Lalu yang kedua, bisa juga terjadi ternyata ini ada permintaan dari Kanwil ya, kalau teman-teman di BC dan di pajak ya, atau mungkin kalau di BDK ini teman-teman dari Setban ya, atau bisa juga dari Sekjen. Nah, ini selaku pengguna barang ya, meminta kita untuk melakukan penertiban yang bisa saja sumbernya dari atas gitu ya, istilahnya dari wilayah eselon 1 atau dari pengguna. Nah, ini juga oleh kuasa pengguna barang ya, penertibannya. Lalu yang ketiga, bisa dari pengelola. Nah, bisa saja kita di Satker kita tiba-tiba pengelola dapat informasi ya, di mana mereka meminta untuk dilakukan, jadi tidak serta-merta pengelola itu langsung melakukan juga investigasi, enggak. Tapi dia minta dulu biasanya ke Satker untuk melakukan penertiban ya. Nah, apabila memang dianggap investigasi pun perlu dilakukan oleh KPKNL,
atau cukup dengan penertiban yang dilakukan itu sudah terselesaikan, maka, tentunya itu bisa menjawab dari penertiban permintaan penertiban dari pengelola. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, ini hasil audit ya. Bisa saja rekomendasinya ini supaya Satker melakukan penertiban untuk pelaksanaan contohnya, sewa yang dilakukan pada Satker ini terhadap sewa kantin tadi contohnya ya, itu. Atau mungkin bisa saja dari Itjen, atau dari BPKP, atau dari BPK ya. Nah ini kegiatan penertiban. Lalu alur penertiban seperti apa ya? Nah ini, dari hasil pemantauan tadi yang kita lakukan baik periodikal maupun, insidental atau sewaktu-waktu, nah tentunya kita lihat apakah pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan apa tidak ya. Nah kalau dia sesuai ketentuan selesai ya, berarti kita tidak perlu sampai melakukan penertiban, cukup dengan pemantauan ya. Kemudian hasil pemantauan itu kita laporkan per semester ya, ini. Lalu bagaimana kalau seandainya dari hasil pemantauan diketemukan ya, baik itu secara administratif maupun penelitian lapangan diketahui atau ditemukan adanya ketidaksesuaian, maka dilakukan penertiban ini, ya. Nah, penertiban ini kita lihat lagi kewenangannya siapa, ya. Kalau kewenangannya adalah KPB, maka kita lakukan penyelesaian sesuai dengan ketentuan ya terhadap penertiban. Kalau tidak bukan merupakan kewenangan dari kuasa pengguna, maka kita usulkan ke pengelola untuk dilakukan yang namanya investigasi. Nah, itu dimungkinkan ya. Jadi begini kira-kira alurnya Bapak Ibu ya untuk wasdal yang bisa dilakukan di satker kita. Nah, saya kasih contoh lagi ya. Bagaimana penertiban pelaksanaan penatosan. Nah, contoh setelah dilakukannya pemantauan ya, pemantauan terhadap penatausahaan baik secara administratif maupun penelitian lapangan, ternyata ditemukan kondisi di lapangan hanya tidak dicatat atau belum dicatat dengan lengkap pada aplikasi. Jadi ada BMN yang belum dicatat dengan lengkap. Nah ini dari mana kita tahu? Berarti kita melakukan kegiatan penelitian lapangan ya. Contoh, kok di Sakti ini jumlah printer 6 di lapangan, setelah kita lihat cuma 4. Nah itu ya, berarti apa? Ada printer yang tidak atau belum tercatat. Atau bisa juga yang B, ditemukan kodifikasi atau pencatatan yang ganda. Satu barang, 2 kode. Ya kan, padahal barangnya sah. Nah, yang ketiga ini bisa terjadi, ini contoh-contoh aja ya. Rekan-rekan, jadi maksudnya biar tahu di lapangan itu bahwa di penetasan itu banyak sebenarnya ya, kegiatan dari hasil kegiatan pemantauan. Ternyata ditemukan ada nilai perolehan, nilai bukunya ini masih 0 atau kuantitasnya 0 ya. Lalu kalau tanah bisa saja luas tanahnya tidak sesuai. Jadi di daftar barang kuasa pengguna dengan yang ada di sertifikat itu tidak sesuai ya ataupun dokumen lainnya. Nah, kondisi juga. Nah, ini juga sering terjadi. Barangnya tertulis baik, pas kita lihat rusak berat ya. Kursi kakinya sisa 1 dari mestinya 4. Tapi di pencatatan masih baik. Nah, ini berarti adanya pencatatan kondisi yang tidak sesuai. Lalu berikutnya rencana pelaksanaan tidak disusun. Pelaksanaan event tidak sesuai ketentuan. Nah, Bapak Ibu, kemarin Anda belajar juga terkait penatosan di mana ada bagaimana cara melakukan inventarisasi ya.
Nah, ini ternyata kita dapat di lapangan banyak dokumen inventarisasi itu yang tidak sesuai dengan ketentuan ya. Nah, ini contoh juga yang kadang ditemukan dalam penertiban pelaksanaan penatasan. Lalu optimum fisik yang tidak dilaksanakan. Nah, ini ingat Bapak Ibu di materi inventarisasi itu ada optimum fisik ya. Optimum fisik ini dilakukan untuk barang persediaan maupun aset tetap. Lalu eksistensi keberadaan tidak diketahui. Nah, ada barang terdaftar tapi di lapangan tidak ada, ya. Nah, ini juga biasa sering ada ya. Lalu temuan hasil audit, pemeriksaan, dan lainnya. Nah, ini beberapa contoh wasdal untuk penatausan. Nah, lalu apa yang perlu kita lakukan? Nah, ini ya, di penertiban ini, rekomendasi yang dilakukan oleh tim wasdal adalah meminta kalau untuk yang A, untuk BMN yang tidak tercatat atau belum dicatat itu dilakukan pencatatan. Nah, inilah cara kita melakukan penertiban ya. Setelah pemantauan. Terhadap kodifikasi pencatatan ganda, maka di sini dilakukan pencatatan sesuai dengan kode existing-nya ya. Ini juga sering terjadi ya, kodifikasi tidak sesuai. Kemudian pencatatan ganda dilakukan juga koreksi pencatatan, kemudian nanti setelah dilakukan koreksi kita koordinasi ke wilayah ya, supaya nanti laporannya ini sesuai gitu. Lalu untuk nilai buku yang kuantitas yang nol. Nah, kita lakukan penelusuran. Kita lakukan penelitian fisik dan kita transaksi normalisasi ya, disesuaikan dengan nilai yang ada ya. Kalaupun kita lakukan dengan nilai taksiran ya, bisa. Kemudian kita ungkapkan di CBMN. Nah, kalau terjadi kondisi pencatatan tidak sesuai, ini kita lakukan baik itu tanah ya atau kondisi, kita lakukan penyesuaian tentunya ya. Koreksi dan juga bisa saja kita meminta APIP ya untuk hal ini. Nah, untuk kondisi kita lakukan penyesuaian perubahan kondisi dengan perubahan di sakti ya. Kalau barang itu kan cuma ada 3 ya di BMN, baik, rusak ringan atau rusak berat. Kemudian menyusun rencana pelaksanaan inventarisasi. Nah, ini kalau belum dilaksanakan berarti kita harus buat laporan-laporan yang memang dibutuhkan atau memang harus ada di saat melakukan inventarisasi. Nah, ini baik yang sudah dilakukan maupun nanti untuk perencanaan inventarisasi berikutnya supaya seluruh dokumen yang memang menjadi atau harus ada dalam pelaksanaan inventarisasi ini dibuat terlebih dahulu. Untuk opname fisik tidak dilaksanakan, ya udah kita melakukan opname fisik ya. Setelah itu dilakukan pengerekaman ke dalam aplikasi penatasan. Lalu terhadap eksistensi keberadaan yang tidak diketahui. Nah, kalau seperti ini yang terjadi ya, maka perlu dibuat tim ya. Tim ini untuk menelusuri terhadap eksistensi keberadaan dari aset tersebut ya. Kemudian nanti hasilnya disampaikan ke pengguna barang untuk dilakukan permintaan audit. Nah, ini nanti hasil audit yang akan menentukan tindak lanjutnya seperti apa. Kemudian kalau untuk temuan dari hasil audit, pengawasan pemeriksaan, maka dilakukan pelaksanaan rekomendasi hasil audit ya. Nah, ini rekan-rekan ya, contoh kondisi dari pemantauan, kemudian penertiban yang kita lakukan itu dengan meminta KPB melakukan hal-hal yang di sisi kanan ya. Hasil pemantauan di sisi kiri, lalu di kanan ini penertiban pelaksanaan dari kegiatan penatasan. Ini contoh salah satu dari 5 jenis pengelolaan yang perlu dilakukan wasdal. Ini juga bisa kita
Nanti contoh seperti ini di pengamanan ya, di pemeliharaan, di penggunaan, di pemanfaatan, maupun di pemindah tanganan. Dan itu dilakukan periodikal ya, per semester. Dan juga bisa saja dilakukan tadi ya, insidental. Oke, nah itu kegiatan yang dilakukan oleh Satker Kuasa Pengguna Barang, baik itu kegiatan pemantauan maupun penertiban. Nah, kemudian kita lanjut, kegiatan berikutnya ada kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pemantauan dan penertiban oleh wilayah eselon 1 pengguna. Nah, rekan-rekan bisa saja kondisinya ini Anda selaku wilayah ya. Nah, mungkin di Kanwil. Nah, di Kanwil kan dua peran ya. Kita selaku Satker melakukan wasdal terhadap Satker kita atau kita melakukan monef untuk satker-satker yang berada di bawah kita, ya. Contoh kayak teman-teman di KPP kan ini ada KP 2 KP. Kalau rekan-rekan yang tugas di Kanwil ini terdiri dari beberapa KPP ya. Nah itu. Nah, begitupun eselon 1 dan pengguna. Jadi, kalau Anda selaku wilayah atau selaku eselon 1 atau selaku pengguna, maka dalam wasdal itu ada kewajiban untuk melakukan yang namanya monef terhadap wasdal, ya, ini. Nah, kemudian monef ini dilakukan atas apa? Atas data, informasi, dan pengolahan data pemantauan dan penertiban yang dilaksanakan oleh KPB, ya. Contoh seperti tadi. Nah, ini. Kemudian hasilnya, ya, ini adalah bisa saran, bisa masukan, atau pendapat atas kondisi yang ditemukan, ya. Ini untuk monitoring dan evaluasi. Nah, tentunya nanti dengan hasil monitoring evaluasi ini akan dilakukan tadi tindak lanjut ya, tindak lanjut terhadap hasil monef tersebut. Kita lihat tindak lanjut ini dari hasil penentauan dan penertiban yang dilakukan oleh KPB maupun pengguna barang, yakni apa? Nah ini, yang pertama bisa meminta dilakukannya audit pengawasan oleh APIP kementerian lembaga, ya. Nah, kalau kita di Kemenkeu berarti ke Itjen ya, APIP kita. Kalau apa tindak lanjutnya? Jika ada indikasi penyimpangan di dalam pelaksanaan pengelolaan BMN, ya. Indikasi penyimpangan tadi contoh bisa saya terjadi gini, sewanya perjanjiannya 1 tahun, kok di situ udah 3 tahun gitu, ya 2 tahunnya ngapain kan? Tidak dilakukan perpanjangan, tapi dilakukan pembiaran. Nah, itu semua indikasi yang kemungkinan menyimpang ya, gitu. Itu contoh aja ya. Nah, kemudian setelah dilakukan atau meminta dilakukannya audit atau pengawasan oleh APIP terhadap kegiatan yang diindikasikan menyimpang, maka kemudian dari hasil audit pengawasan yang dilakukan oleh APIP, ini akan diterbitkan laporan hasil audit atau hasil pengawasan yang harus ditindaklanjuti. Nah, dasar kita untuk menindaklanjuti ini, rekomendasi dari hasil APIP ini, kita tindak lanjuti ya. Kalau diminta ini dilakukan apa gitu ya, tindakan hukum, tindakan perdata, atau mungkin dilakukan penghapusan, ya macam-macam. Nah, kita lihat aja dari hasil rekomendasi dari APIP. Termasuk apa? Jika hasil rekomendasi APIP ini menyampaikan untuk dilakukan upaya hukum ya, apabila dari hasil audit ini terdapat penyimpangan yang melibatkan pihak ketiga. Nah, ini contoh bisa terjadi ya. Tahu-tahu motor katanya hilang. Tahu-tahu ternyata sekongkol gitu ya. Bukan hilang tapi dijual gitu ya, pura-pura hilang. Nah, itu kan bisa menjadi
ini ya, tindakan upaya hukum gitu ya, yang sifatnya malah jadi pidana ya. Selain pidana juga akan kena pidana ya. Ini contoh, eee, hasil audit tindak lanjut dari kegiatan Wasdal yang dilakukan oleh, Satker ya. Nah, kemudian pelaporan ya. Rekan-rekan di sini, pelaporan Wasdal ya, ini kita lihat yang pertama itu Satker ya. Satker wilayah eselon 1 ini membuat laporan Wasdal semester dan tahunan. Berarti mirip dengan, laporan KPB ya, termasuk salah satunya Wasdal ya. Nah ini juga sama dikirimkan secara berjenjang. Nah kalau kita di KPB berarti berjenjangnya ke wilayah ya, wilayah ke eselon 1 nanti ke tingkat kementerian. Nah setelah dilakukan pelaporan secara berjenjang ya, lalu kemudian disampaikan oleh eselon 1 kepada kementerian ya. Dalam hal ini kalau kita di Kemenkeu itu di Sekjen ya. Sekjen, di mana nanti Sekjen akan mengeluarkan produk laporan berupa laporan pelaksanaan pemantauan dan penertiban di tingkat pengguna barang. Serta juga laporan MONEF ya, monitoring dan evaluasi di tingkat pengguna barang. Kemudian juga akan menerbitkan laporan konsolidasi hasil Wasdal ya, ini di pengguna. Jadi kalau rekan-rekan mungkin bisa saja ada yang statusnya selaku pengguna ya. Nah, kayak teman-teman yang di Setban ya, ya kan ini juga, eee, bisa saya membuat laporan konsolidasi nanti dasar untuk Sekjen melaporkan bagaimana kegiatan, eee, pelaporan Wasdal di unit BPPK ya, contoh teman-teman di BPPK. Nah kemudian laporan PB nanti ini, laporan Wasdal ini di tingkat pengguna barang, ini nanti menjadi bahan pertimbangan ya, dalam rangka apa? Nah, ini nanti, menjadi pertimbangan yang pertama itu dalam rangka perencanaan kebutuhan BMN ya. Sehingga kita di pengguna ini bisa melakukan yang namanya penyesuaian ya, atau mungkin bisa saja ada permohonan tertentu yang tidak disetujui karena adanya tadi ini, hasil pelaporan Wasdal yang memang, eee, merekomendasikan untuk dilakukan ini ya, penyesuaian terhadap usulan yang disampaikan oleh Satker. Bisa juga ini menjadi bahan pertimbangan untuk dilakukan tindak lanjut pengelolaan ya. Nah contoh tadi, kalau ditemukan ternyata ada kegiatan penyimpangan dan itu sifatnya pidana, maka dilakukan secara pidana ya, upaya hukum. Kemudian kalau dia ada tindakan keperdataan yang menyebabkan kerugian negara, maka kemudian dilakukan yang namanya tuntutan ganti rugi gitu ya. Nah, tuntutan ganti rugi ini tentunya, nanti akan menimbulkan yang namanya piutang ya. Nah, piutang ini nanti kita juga perlu, eee, inventarisir ya. Di Sakti itu ada modul piutang ya. Kemudian nanti, kerugian tersebut kita, masukkan dalam kartu piutang ya, sebab karena adanya tuntutan ganti rugi. Nah, itu bisa terjadi. Apakah cuma tindakan ganti rugi? Enggak juga ya. Bisa juga ini terjadi contoh umpama wan prestasi ya. Wan prestasi contoh kegiatan KSP ya, lalu, mitra wan prestasi, kemudian ada denda di dalamnya ya, atau dalam kegiatan, eee, apa, pembangunan fisik ya, kemudian ternyata pembangunan fisiknya ini tidak sesuai, lalu ada denda di dalamnya ya, itu juga bisa. Atau dalam tukar menukar ternyata hasil tukar menukar ini tidak sesuai dan, menimbulkan yang namanya, ini ya, kan dalam tukar menukar itu bisa terjadi kalau
aset yang dikeluarkan ini ternyata kurang, itu bisa saja diganti dalam bentuk uang juga. Nah, kalau dia dalam bentuk uang ini akan timbul piutang juga ya kalau tidak dibayar secara langsung atau dibayar secara periodikal. Nah, itu yang hal-hal, bahan pertimbangan untuk tindak lanjut dari pengelolaan. Nah, eee, pelaporan Wasdal juga ini menjadi, bahan perhitungan penilaian kinerja pengelolaan BUMN. Nah, kita ketahui Bapak Ibu, kinerja saat ini tuh salah satu indikator yang diukur ya, itu adalah terkait bagaimana, kinerja pengelolaan yang dilakukan di satker kementerian lembaga. Nah, ini menjadi IKPA juga ya, indeks kinerja pengelolaan, eee, di satker ya, di kementerian. Kemudian, eee, pelaporan Wasdal ini juga, ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk dilakukannya perbaikan tata kelola, barang milik negara itu sendiri ya. Jadi nah inilah hal-hal jadi kita juga perlu tahu ya, oh jadi ternyata tuh kita melakukan Wasdal itu, efeknya juga ternyata panjang gitu ya, panjang, di mana dia kegiatannya rutinitas, periodikal, dan bisa saja untuk case tertentu itu dapat laporannya yang dilakukan hierarkis ini menjadi bahan pertimbangan tadi ya, di sisi perencanaan kebutuhan, tindak lanjut dari pengelolaan ya, kemudian juga, penilaian kinerja di kita ya, lalu juga bagaimana perbaikan tata kelola, baik itu yang diatur di tingkat kementerian atau bisa juga menjadi dasar masukan bagi penyusunan regulasi di pengelola ya, dalam hal ini perbaikan tata kelola tentunya ya, tata kelola BUMN bisa saja di sisi salah satu siklus yang ada gitu ya. Nah ini. Nah ini, eee, pelaporan Wasdal itu sendiri. Sanksi, kita lihat, untuk Satker ya, KPB atau pengguna yang tidak melaksanakan Wasdal barang milik negara, maka sanksi yang dapat dikenakan yang pertama itu adalah penundaan pelaksanaan rencana kebutuhan, ya. Jadi bisa saja, rekomendasi yang dilakukan itu adanya rencana penundaan pelaksanaan. Nah, ini bisa difilter pada saat kita mengusulkan RKBMN di tingkat kementerian, ya. Tahu-tahu yang kita usulkan kok nggak disetujui ya, kenapa? Nah, ternyata ada tindak lanjut dari Wasdal yang bisa saja belum dilakukan, sehingga dilakukan penundaan pelaksanaan perencanaan kebutuhan. Nah, kita ketahui perencanaan kebutuhan itu, bisa ada 5 skenario ya, apakah itu pengadaan, ya, perencanaan pemeliharaan, perencanaan pemanfaatan, pemindahantanganan, ataupun penghapusan, ya. Ini sanksi. Kemudian yang kedua, ternyata sanksi kalau Satker tidak melakukan Wasdal, ya, atau pengguna tidak melakukan hal ini, maka dilakukan pengurangan hasil perhitungan indikator kinerja di bidang pengelolaan. Nah, ini kalau kita di Kemenkeu, efeknya bisa lari ke Tukin. Nah, ini Bapak Ibu ya, Tukin. Nah, ini juga, hal-hal yang kira-kira kita perlu perhatikan sebenarnya ya. Tapi pada prinsipnya sebenarnya kan ini Wasdal tuh tadi ya, agar kita bisa memitigasi, bisa memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan itu sesuai dengan ketentuan. Dan kalaupun ada indikasi penyimpangan, ini juga dilakukan tindak lanjut gitu ya. Ini Wasdal. Jadi pada prinsipnya tadi, agar sesuai dengan ketentuan, baik itu untuk barangnya, tata kelolahan BUMN-nya, kemudian juga petugas atau pelaksana yang melakukan
pengelolaan BUMN itu sendiri, ya, itu rekan-rekan. Nah, kita juga perlu tahu wasdal yang dilakukan oleh pengelola. Nah, kalau tadi kan kita berbicara yang dilakukan oleh pengguna, kalau Satker ya. Nah, di pengelola sendiri, ada kegiatan tadi selain pemantauan itu dilakukan yang namanya investigasi. Kita perlu tahu, kapan sih ini kita bisa minta investigasi oleh pengelola? Ya kan gitu ya. Ini kita lihat, investigasi oleh pengelola ini dilakukan apabila kuasa pengguna barang tidak menindaklanjuti penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahantanganan. Ya, ini. Atau pemantauan pengelola terhadap potensi penerimaan yang belum optimal yang perlu ditindaklanjuti dengan investigasi ya. Jadi dimungkinkan ya KPKNL turun terhadap kegiatan wasdal yang dilakukan di Satker ya dari hasil tindak lanjut penertiban tadi. Kalau dianggap ternyata perlu ditindaklanjuti hasil penertiban oleh Satker itu untuk penggunaan pemanfaatan dan pemindahantanganan atau tadi ada potensi penerimaan yang belum optimal. Nah, biasanya kalau kita ngomong penerimaan ini bisa di beberapa skenario. Contoh di pemanfaatan itu ada bisa sewa ya, kemudian bisa KSP, bisa KSPI, bisa BGS, BSG. Kecuali pinjam pakai itu tidak ada potensi penerimaan ya. Nah, ataupun bisa terjadi di sisi pemindahantanganan ya. Nah, pemindahantanganan ini bisa terjadi dengan apa? Bisa dengan penjualan ya. Penjualan BUMN, bisa juga dari hasil bongkaran ya. Bongkaran ini kan potensi adanya penerimaan dari lelang hasil bongkaran ya. Kemudian juga bisa dari ini ya tukar menukar ya. Tukar menukar itu juga bisa berpotensi ada penerimaan ya. Khususnya jika tukar menukar ini itu ada selisih. Selisih di mana selisih tersebut dari hasil pemeriksaan rekomendasi ini harus disetor ke rekening kas negara ya. Itu juga boleh. Itu yang bisa dilakukan investigasi oleh pengelola. Lalu bagaimana cara investigasi yang dilakukan? Nah ini dengan cara penjelasan tertulis ya, lalu mengumpulkan data dokumen terkait, mengkoordinasikan dengan kementerian, mencatat fakta dengan pihak terkait, serta melakukan peninjauan lapangan terhadap kegiatan di Satker maupun di pengguna. Lalu bagaimana setelah dilakukan cara investigasi ini, lalu ada penyimpangan ya. Nah, di sini ada dua. Kalau adanya penyimpanan ini tidak terkait dengan penerimaan, maksudnya penerimaan negara, maka dilakukan penundaan atau penolakan pemenuhan kebutuhan BUMN. Jadi, usul pemenuhan kebutuhan BUMN ini bisa ditunda atau ditolak oleh pengelola. Ya, ini. Kalau dia tidak terkait penerimaan. Nah, bagaimana kalau investigasi ini ternyata ada kaitannya dengan penerimaan tadi, ya, seperti saya sampaikan. Ternyata ada potensi sewa yang loss, atau kurang, atau KSP, atau KSPI ya, atau tadi lelang, barang bongkaran, atau juga tadi efek dari tukar menukar. Maka untuk yang terkait penerimaan ini maka diminta untuk dilakukan audit pengawasan oleh
aktif di kementerian atau bisa juga meminta BPKP untuk menindaklanjuti hal tersebut. Nah ini ya, nah inilah peran pelaksanaan investigasi yang dilakukan oleh pengelola untuk wasdal yang dilakukan oleh Satker atau pengguna barang di kementerian lembaga. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini sedikit gambarannya, bagaimana kaitannya investigasi oleh pengelola, lalu bagaimana indikator kinerja pengelolaan BUMN. Nah, indikator kinerja pengelolaan BUMN ini ditetapkan bisa oleh pengguna dan pengelola, ya. Kalau di pengguna, ini tentunya tetap berpedoman pada indikator yang ditetapkan pengelola dan menjadi parameter dalam rangka mengukur kinerja bidang pengelolaan BUMN di tahun bersangkutan. Nah, ini juga mempertimbangkan dari hasil wasdal. Jadi wasdal itu berpengaruh ya dalam indeks kinerja pengelolaan BUMN, yang lebih besar lagi indeks kinerja organisasi ya ini. Kemudian evaluasi kinerja ini ya dari hasil indikator ini dilakukan pengelola. Ini paling sedikit sekali dalam 5 tahun untuk aspek apa? Terkait kepentingan umum, kinerja BUMN dalam pelayanan masyarakat, kondisi BUMN, finance, kemungkinan penggunaan lain di masa yang akan datang, serta hal lainnya yang ditetapkan oleh pengelola. Nah, ini evaluasi kinerja dari indikator kinerja pengelolaan BUMN. Nah, lalu kemudian bagaimana kegiatannya di KPKNL? Kita lihat KPKNL ini menerima laporan wasdal dari Satker itu tadi ya, ke 31 Maret, pembelian data ke Kanwil itu 15 April, periode kali itu paling lambat 30 Mei, laporan wasdal KPKNL itu di 15 Mei. Nah, ini kalau untuk wasdal di KPKNL atau di pengelola ya. Nah, kalau di Kanwil seperti ini, Kanwil DJKN maksudnya ya. Ini ada laporan pemilahan, periodik, dan juga wasdal. Nah, ini di tingkat pengelola. Lalu di pusat seperti ini. Nah, sama seperti tadi di Satker Kementerian ya, ini juga ada. Seperti itu Bapak Ibu ya. Demikian tema kita kali ini. Jumpa lagi dengan saya pada video-video berikutnya. Salam dari saya. Assalamualaikum.